yang tidak jelas pesantrennya, yang tidak berbuat apa-apa, itu dijadikan landasan sebagai masukan. Saya memberikan pencerdasan bagaimana umat Islam itu musuhnya dua. Satu kebodohan, yang kedua kemiskinan. Jangan sekali-kali memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, sombong. Itu kita tidak akan susah untuk mendapatkan hidayah seperti itu. Bukan hanya saya aja, tapi sudah ada akreditasi. Semua itu diakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional yang mengatakan bahwa dari tingkat dasar, menengah atas itu A unggul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. itu adalah pendidikan yang benar. Sebab kalau saya kaji, membaca tentang pendidikan di luar negeri, ini maaf bagi profesor doktor, terutama profesor doktor agama, yang cuma belajar teoritis aja. Menyombongkan diri, nah ini yang Allah benci sekali. Ya, Allah tidak menyukai perbuatan-perbuatan seperti ini. Saya bagaimana mencerdaskan umat Islam yang masih bodoh, umat Islam yang masih primitif, umat Islam yang masih taat kepada hoak, yang masih taat kepada kiai-kiai yang tidak jelas ilmunya. Pengen terlihat lebih baik depan orang, batinnya nafs pengen dihargai, pengen dianggap alim, pengen menggurui orang, tidak mau digurui. Ini hati-hati, namanya post power syndrome, tahu? Maunya dia mengata-katain orang mulu, nggak mau muhasabah diri, maunya menghisap orang mulu. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Nafsu itu jangan dikasih kendor, karena ayatnya waman nahan nafsa, siapa yang menahan jiwanya dari kecondongan fujurnya, jangan dikasih kendor. Jangan masker doang yang bilang jangan kendor. Ini masker jangan kendor, giliran nafsu dibiarin. Nafs itu tidak hanya itu, nafs itu ada zahir ada batin. Zahirnya nafs makan, pengen terlihat lebih baik depan orang. Batinnya nafs pengen dihargai, pengen dianggap alim, pengen menggurui orang, tidak mau digurui. Ini hati-hati, masih ingat iblis? Iblis itu nafsnya pengen minta dihargai, bahasa Arabnya istakbaro. Jadi istakbaro itu bahasa halusnya pengen dihargai. Bukan saya pengen dihargai, tapi emang harusnya begitu. Ah, ini hati-hati. Orang-orang yang tersinggungan mulu hidupnya, hati-hati tuh. Jangan-jangan antum melihara kibr, salah satu karakternya nafs. Hati, biasanya pengurus masjid kena ujian begitu tuh. Pengurus masjid, guru-guru, syekh-syekh, kiai-kiai, pejabat-pejabat, atau mantan pejabat. Dia mantan masih pengen dihargai seperti pejabat. Namanya post power syndrome, tahu? Ya, dia dulu ngurus masjid, sekarang kan bukan. Itu di banyak masjid saya ketemu begitu Pak. Di banyak masjid, saya nggak tahu masjid sini ya. Dinamikanya mungkin 11-12 lah, bener ya, sama lah. Karena masjid ini tempat nyembah Allah. Setan nggak mau diem Pak, dia bikinlah pengurus tengkar sama pengurus. Antum yang tengkar kena udah. Kalau berbeda boleh, tengkar ya nggak boleh. Berselisih itu rahmat, yang nggak boleh itu takhasum, bermukhosamah. Mulai kemudian orang kalau udah mukhosamah tengkar, nyari kesalahan orang nggak. Ada beberapa masjid udah kayak partai politik Pak. Mau milih ketua itu udah pakai, waduh ya salam, udah ada tim sukses segala. Ada grup baru lagi, ya salam. Semoga Masjid Nabawi seperti nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berselisih untuk maju, bukan berselisih untuk bertengkar, amin. Nafs ini fiha lazzah,
hawa nafsu itu ada lezatnya. Ini saya ngomong begini, itu ada nafsunya. Kalau saya menikmati ngata-ngatain orang, maka saya niatkan kalam saya ini ngata-ngatain diri saya sendiri. Pahit loh Pak ngata-ngatain diri sendiri itu. Enggak enak banget ngata-ngatain diri sendiri itu. Maunya dia mau ngata-ngatain orang mulu. Enggak mau muhasabah diri, maunya menghisap orang mulu. Itu karakter kita, itu karakter nafs itu. Berarti antum sudah bagus tuh pertanyaannya. Saya gitu ya, dengan pakaian begini merasa nggak pantas. Emang nggak pantas Pak. Cuma meskipun kita bukan orang soleh, kita mau meniru orang soleh walaupun hanya pakaiannya. Semoga dengan meniru pakaiannya nanti akhlaknya pun nempel ke tubuh kita. Kalau akhlaknya sudah nyampe, semoga karakter kolbiahnya juga masuk ke dalam diri kita. Nah ini, jadi gimana caranya? Jangan kasih kendor. Kasih kendor, kasih sanksi. Allah itu memberi sanksi nggak kepada jiwa ketika dia tidak mau mengakui Allah sebagai Rabb? Dikasih sanksi, nggak dikasih makan. Maka antum yang lalai kepada Allah, kasih sanksi, matanya nggak boleh tidur. 1 jam, kurangi zikir, baca Quran, zikir, baca Quran, sholat. Harus disangsi diri kita ini. Diberikan dia hukuman, disiplin. Masa orang ada disiplin kerja mencari dunia, tapi dia nggak disiplin kerja untuk akhirat. Orang yang tidak sukses di masa tuanya dunia, karena dia masa mudanya tidak disiplin. Sepakat? Benar? Bapak, kenapa saya bisa baca kitab apa saja sekarang? Karena saya disiplin dulu di umur, mulai dari umur 15 tahun saya belajar baca kitab, jadi telat belajar kitabnya. Kawan-kawan mungkin umur 12 sudah mulai hafal alfiah, saya belajar itu umur 15. Karena saya tahu ini ilmu mahal, nggak pernah kita tinggal lagi. Kuliah pun, ketika orang tua saya mengatakan, nak cari kerjaan Bapak susah. Saya bilang, Pak, apapun tolong beasiswain saya 4 tahun. Dan benar-benar Pak, saya 12 tahun mendidik nafs saya untuk tidak pacaran. Ya, itu 12 jam setiap hari. Enggak hura-hara ke sana sini, sibuk baca buku masuk. Jadi merbot di pesantren, azan. Kadang-kadang imamnya nggak ada, kita jadi imam. Yang paling gawat apa? Dosen kita ini pesantren mahasiswa, dosennya nggak ada. Kita masih santri, orang pada ngelirik. Terpaksalah kita maju. Di situ saya baru tahu kalau saya banyak baca Pak. Tapi saat itu karena guru jauh, kolbu masih ada sombong. Bertambah ilmu, tambah sombong. Bertambah bacaan, bertambah belagu. Itu saya alami dulu. Ini kan ada mahasiswa kita di sini udah jadi ustadz juga ya, Ibnu Hajar. Dia kan jurusan filsafat tuh. Ya, 11-12 lah kayak dia dulu. Bertambah baca kitab, bertambah sombong. Jadi saya kalau baca kitab dulu niatnya mau debat orang. Serius Pak. Jadi kalau baca ngapal hadis, saya niatin untuk debat salafi. Kalau baca kitab akidah, mau ngelawan Syiah, liberal. Kalau baca kitab filsafat, mau ngalahin orang-orang yang sok-sok ngomong filsafat. Bener-bener dulu. Nggak ada yang bener. Kenapa? Di kolbu ada kibr. Di dalam jiwa ada karakter sombong yang belum dibenerin. Ketika bertambah sholat, bertambah sombong. Inilah yang terjadi pada orang baru hijrah jadi ustadz. Dirinya belum diberesin, apalagi mu'alaf. Bertahun-tahun dia makan haram. Sekarang mu'alaf dikasih panggung, nggak mau jadi santri. Sedangkan serigala, hewan ternak, hewan buas yang ada dalam dirinya belum dididik. Jadi tazkiyatun nafs ini, kalau bahasa guru saya dulu, saya masih ingat Syekh Maulana Muhammad Nuruddin Al-Khalidi An-Naqsyabandi, lalu Syekh Hasan Basri Jalil Al-Qadiri As-Samani. Apa kata mereka? Tazkiyatun nafs itu nak sama dengan mendidik anjing galak dalam hatimu, dalam jiwamu. Kamu itu sama, bahkan lebih jahat daripada anjing. Saya digitu-gituan sama guru saya dulu. Kamu itu lebih nakal daripada babi, lebih jorok otaknya, seksnya daripada babi, lebih sombong daripada monyet, lebih sombong daripada binatang-binatang buas. Itulah kamu, lebih nyala daripada anjing. Sekarang jadikan dia kerangkeng dia.
Itu yang disebut dengan khalwat. Jadi berkhalwat itu untuk itu, Pak. Apa yang lakukan orang khalwat? Puasa, zikir, sholat, kurangin melek, kurangin ngomong, kurangin mikir, banyakin zikir. Tapi harus dengan ilmu, harus dengan syekh mursyid yang alim. Alim ilmu nafs. Kalau nggak terhalu, ngaku jadi Tuhan kayak Ahmad Musodek atau ngaku jadi Nabi ya. Ahmad Musodek jadi Nabi dia. Itu prestasi orang Betawi, Pak. Ada Nabi dari orang Betawi satu ya. Lumayan, Nabi ke-26. Yang tadi dimulai dari jiwa yang 4. Ammarah, lawamah, mulhamah, baru masuk mutmainnah. 4 aja udah cukup dulu sebelum yang 3 yang lain. Jadi tobat itu bukan saja dengan cara mencela maksiat kita. Tobat itu dengan cara tazkiyah, itu pertama. Lalu tahliyah yang kedua. Apa arti tazkiyah? Membersihkan diri dari yang kotor. Kita kalau mau sholat, tubuh kita kotor. Kita langsung sholat atau mandi dulu? Mandi itu namanya tazkiyatun nafs. Mandinya orang-orang maksiat tobat. Supaya simbol dan maknanya nyatu, maka ada namanya mandi tobat. Nah, pernahkah kita mandi tobat? Maka mulai pagi ini coba Bapak sekali sehari niat kalau mandi itu mandi tobat. Mau ngamalin? Ya. Jadi ketika kita mandi, kalau mandi tobat berani nggak pakai celana? Maka pakai kain basahan. Kecuali antum bukan mandi tobat, pakai kain basahan atau pakai celana kita mandi. Cara mandinya gimana? Mulai dari wudhu, lamain di kaki, siram kaki kita dulu. Udah siram kaki, mulai pundak, baru kepala. Niatkan, ya Rob, ampuni dosaku. Jadikan dosaku hanyut seperti hanyutnya daki-daki di badanku dengan air ini. Dalam hati kita ngomong, itu cara mandi tobat. Dulu mandi tobatnya cuma diajarkan di surau-surau, zawiyah-zawiyah. Ini sekarang kita bagiin aja lah. Ya, lama amat antum mau jadi orang bener. Kita juga lama menjadi orang bener. Dulu harus ngaji dulu. Nah, sama-sama belajar bener kita. Ya, mau ngamalin ya, sama-sama kita amalkan mandi tobat. Bid'ah itu Ustaz. Ya, makan aja tuh bid'ah itu. Ini udah diamalkan banyak ulama. Dari mana dalil mandi tobat? Teman-teman, orang masuk Islam mandi nggak? Dianjurkan mandi nggak? Bener. Maka ada mandi dari kafir masuk Islam. Dari situ ulama kita ngambil. Kita sudah Islam, melakukan maksiat, udah tahu lebih gede nggak dosanya? Lebih gede dosanya. Maka secara batin lebih kufur. Masuk lagi ke ranah iman, kita mandi lagi. Dari situ dalilnya. Ya. Jadi mandi tobat bukanlah bid'ah, mandi tobat adalah sesuatu yang lebih sunnah daripada mandinya orang kafir masuk Islam. Orang kafir masuk Islam wajar, dia tadinya kafir, sekarang masuk Islam. Kita ini sudah Islam, tapi melakukan kerjaan orang-orang kafir. Lebih kufur nggak? Lebih wajib nggak kira-kira mandi tobatnya? Menurut saya itu lebih wajib ya. Coba mandi tobat. Ini amalan para wali Allah. Para wali Allah itu teman-teman, sahabat-sahabat Allah, amalan intinya itu tobat. Tobat itu adalah praktek tazkiyatun nafs. Ini ada orang ngaji tazkiyatun nafs tapi nyalahin ini, nyalahin itu nggak benar tazkiyatun nafsnya. Kalau mau jadi diri kita benar, orang lain benar, mulai dari tobat. Tobat itu isinya apa? Muhasabatun nafs wa nadmuha. Menghitung-hitung kesalahan diri lalu menyesalinya. Maka Nabi berkata, an-nadamu taubah. Hadis sahih. Yang disebut tobat itu kamu menyesali. Bagaimana mungkin menyesalinya kalau tidak pernah menghitung kesalahan diri sendiri? Pernah nggak ngitung kesalahan kita? Yang ada kita ngitung kesalahan orang, kesalahan gitar, kesalahan musik lagi yang disalahin, orang teman lagi yang disalahin. Itu di luar gak ada. Minum khamar, itu tua, kalau gak diminum gak masalah kan? Masalahnya antum minum itu aja. Baik. Tasawuf dalamnya apa?
Mujahadatun nafs. Dalamnya lagi apa? Tazkiyatun nafs. Inti tazkiyatun nafs apa? Taubat. Ciri-ciri orang tobat, dia suka mencari kesalahan dirinya sendiri, bukan kesalahan orang lain, apalagi kesalahan kelompok lain. Paham? Apalagi kesalahan thariqat lain, manhaj lain. Kalau di dunia kerja, ciri-ciri orang yang sudah tobat, pribadi tobat, dia kalau ada kesalahan dalam pekerjaan tim, tidak suka menyalahkan kawannya, tapi dia suka menyalahkan dirinya sendiri. Makanya kemudian prinsip-prinsip agama ini sudah menjadi sistem dalam perusahaan-perusahaan. Ada namanya report, benar. Report, laporan. Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan tahunan, benar. Itu namanya muhasabah. Jika orang-orang sekarang bekerja untuk dunia pakai prinsip tobat, kenapa untuk akhirat tidak menggunakan prinsip tobat? Jika ada perusahaan tidak menggunakan sistem report, kira-kira dia punya kemajuan nggak masa depan? Nggak ketahuan dia maju. Dia ngerasa maju tapi nggak maju-maju. Samalah kira-kira begitu. Jika seorang jiwa, suatu kelompok sibuknya dengan kesalahan orang, tidak sibuk dengan kesalahan diri sendiri, spiritualnya nggak naik-naik. Ya, jumlah orangnya bisa tambah banyak, tapi jiwa mereka tidak berkualitas. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah, bermujahadalah, ya. Mujahidu artinya bermujahadahlah. Fillah. Jadi ada dua. Jihad itu fi sabilillah. Sedangkan mujahadah fillah. Bisa bedain? Jihad di jalan Allah. Kita sedang memperjuangkan agama Allah. Itu jihad fi sabilillah. Tapi kalau kita sedang melawan diri sendiri, itu namanya jihad fillah. Jihad mengalahkan diri, memenangkan Allah, itu namanya surat, ya, surat Al-Hajj ayat 78. Ini dalilnya kita. Kalau orang bertanya dalil, apa dalil mujahadatun nafs? Ini dia. Dan dalam surah Al-Ankabut ayat 69 Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh melawan dirinya untuk mendapatkan ridho kami. Lanahdiyannahum subulana. La di situ bukan la tidak, tapi sungguh. Sungguh ada nun taukid di belakangnya. Sungguh aku akan bukakan jalanku, akan tunjukkan subulana. Maka teman-teman, jalannya mujahadah itu banyak. Kalimatnya di sini subul. Apa arti subul? Jamak dari sabil. Subul, sabil artinya tariqah. Subul sama dengan turuk, artinya jalan-jalan. Banyak jalan. Berarti jalan untuk memperbaiki diri itu lebih dari satu. Tidak hanya satu tariqah, bisa banyak tariqah. Tidak hanya satu manhaj, tapi banyak manhaj. Adapun ayat yang mengatakan la tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan, itu maksudnya jalan kemusyrikan. Adapun kalau sudah masuk ke dalam Islam, di situ banyak metodologi. Ini dia. Jadi kenapa thariqah itu banyak? Beda sahabat, beda thariqah. Sayyidina Umar itu kalau beliau salah, puasa 40 hari, tidak tidur 40 malam. Ada yang kuat thariqatnya Umar? Ada yang kuat thariqat Umar? Bid'ah enggak? Pernahkah Nabi mengajarkan kepada Umar, "Hai Umar, puasalah kamu 40 hari, janganlah tidur 40 malam." Ada nggak dalilnya? Pernah nggak Nabi ngomong? Enggak. Umar dapat 2 ayat ini langsung dipakai. Maka Umar itulah dalilnya. Dan itu ada di Sahih Bukhari. Jadi 40 mujahadah, 40 khalwat, puasa siang hari, tidak tidur malam hari, bukan berarti itu over, bukan. Itu thariqahnya sahabat. Ini kita baru zikir 5.000 udah disebut riya. Ya. Kita baru kemudian gak tidur malam hari disebut berlebihan. Umar tiap malam gak bisa tidur. Karena dia merasa bersalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Yang kedua itu Bu ya, bagaimana supaya
pada saat kita bermuhasabah, kita tidak terjebak dalam perenungan dosa. Muhasabah itu adalah cara kerja taubat. Muhasabah itu efeknya dua-duanya bagian dari taubat. Pertama, melupakan dosa, namanya move on. Set, antum jadi semangat. Tapi orang yang semangat lupa dengan dosanya bisa terjebak lagi, kan setan nggak mau diem, Pak. Nanti ada setan jadi orang soleh. Gimana ciri-cirinya? Yang sudah tobat ini dia belum mateng, sudah berani untuk mengklaim dirinya tobat, lalu mengklaim orang pelaku maksiat seperti dia dulu, orang-orang yang kotor. Ini banyak nih anak-anak hijrah banyak kejebak di sini karena tidak tahu seni muhasabah. Ketika kita muhasabah, dalam muhasabah pun ada setan. Itu ketika kita move on, apa yang kita rasakan? Kita menyalahkan masa lalu atau kita menyalahkan diri. Kita memandang hina orang yang melakukan masa lalu kita, pekerjaan masa lalu kita itu masih dikerjain oleh teman kita. Kita memandang hina dia atau kita sayang kepada dia. Kalau antum sayang kepada dia, mengasihi dia, berarti sukses tobatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Terjemahannya apa? Allah cinta orang yang tobat. Itu terjemahan antum. Kalau terjemahan ilmu ma'rifatnya beda lagi. Allah cinta para pendosa yang sadar dari dosanya. Itu arti aslinya. Berarti orang maksiat bisa dicintai Allah, bisa. Maka saya katakan ke dalam diri saya yang suka maksiat, kepada teman-teman saya yang masih maksiat, Allah bisa jatuh cinta kepada kita, kepada antum semua. Yang penting mau tobat. Lah Ustadz, saya tobat besok ngerjain lagi. Udah tobat lagi. Sambalado, nggak apa-apa. Tobat sambalado itu disebut tawwab, ghaffar. Apa arti ghaffar? Allah yang menerima istighfar berkali-kali. Tawwab, Allah yang menerima tobat lebih dari satu kali. Tolong jangan dengarkan lagi kalam ustadz yang dipinjam lisannya oleh setan dan mengatakan tidak boleh tobat berulang-ulang, tobat nanti saja. Itu setan yang ngomong, Pak. Karena Allah mengatakan tentang ciri-ciri orang yang mengundur-undur tobat, nanti saja kami tobat. Benar gak? Ada kan ayatnya? Ada ayatnya. Tar aja tobatnya. Kata kiai tobat itu cukup sekali. Gak bener. Tobat itu berkali-kali. Maka ada lafaz tasdik, tawwab. Coba tanya kepada orang ahli nahu sorof. Apa arti tawwab? Orang yang terjebak berkali-kali kepada maksiat. Dia pun berkali-kali tobat. Sampai tobat itu jadi makomnya. Jadi saya kalau ngelihat ada orang maksiat, saya bawakan ke diri saya sendiri. Antum jangan jijik ngelihat perempuan yang buka aurat. Mata antum kan menikmati. Ya toh? Jujur tuh yang senyum-senyum tuh, jujur tuh. Ayo senyum. Pada bengong kan? Itu kita munafik ke dalam diri kita sendiri. Coba sesali ya Arab. Aku mengatakan orang itu hina, tapi aku menikmatinya. Gawat gak? Kita jijik katanya, benci melihat orang buka aurat, tapi mata antum tuh gak bisa lari dari dia. Bisa gak mata kita lari dari orang cantik, bening, buka aurat? Gak bisa. Antum gak ghadul basar di depan orang. Antum bisa ghadul basar depan masyarakat, depan teman. Di rumah buka Instagram bisa ghadul basar gak? Saya nggak yakin, jangan sok suci. Maka karena kita ini nggak ada yang benar utuh, makom pertama yang mesti kita buka adalah makom taubah. Ya, pribadi yang suka taubah. Jadi orang yang taubat itu level pertamanya move on, lupa sama dosanya, tapi dia tidak membenci pelakunya. Ada yang kedua, selalu ingat maksiatnya. Orang begini, kalau dia punya guru mengajarkan tobat, dia tahu cara tobat. Kalau dia tobat, selalu ingat ciri-cirinya banyak nangis, banyak merindingnya. Kalau ingat begitu, selalu ingat dirinya yang hina. Orang begini nggak sempet mikirin orang. Jadi kenapa ada orang hijrah, habis itu ngata-ngatain temannya, padahal baru kemarin sore hijrah. Berarti dia hijrah baru pakaian dan fikrahnya, belum nafsnya. Bisa paham kenapa teman antum sekarang musuhin antum.
Kenapa teman kita dulu, teman-teman ngopi bareng, ngafe bareng, sekarang malah ngajak berantem terus di grup, malah nggak mau lagi semajelis. Itu karena dia baru di sini hijrah, tapi di dalam ini belum hijrah. Apalagi kolbunya, ya. Mana ada orang ahli zikir sibuk posting video, ya nggak? Cukup lah ya. Baik teman-teman, cukuplah ayat ini. Waman jahada fina lanahdiyannahum subulana. Mau sampai kepada Allah, mujahadah. Bisa mujahadah sendiri? Tidak. Maka ikutlah mujahadah orang yang sudah sukses mujahadah. Disitulah perlu bertorikoh. Maka torikoh perlu direvisi, diinovasi setiap masa, walaupun namanya sama. Torikohnya Naqsyabandiyah, tapi ada revisi di dalamnya. Zikirnya nggak perlu direvisi, tapi metode mujahadahnya direvisi. Qadiriyahnya direvisi, jangan kaku bertorikot. Bukankah Syekh Abah Anom juga merevisi? Bukankah Syekh Ahmad Khatib Sambas juga merevisi? Dari 2 torikot digabung jadi 1. Bukankah Abul Hasan Syazili juga merevisi? Bukankah Imam Maulana Khalid An-Naqsyabandi juga merevisi 5 torikot? Bukankah Syaziliyah Darqawiyah juga merevisi? Semua mereka merevisi. Tapi kok nyampe sekarang torikot jadi kaku, orang-orangnya jadi saklek. Berarti ada yang tidak beres dalam keilmuan bertorikoh. Maka ambillah ilmu ini dari orang berilmu, jangan dari orang yang tidak berilmu.